Saya langsung ke Prof. Gayus Lumbun. Prof, banjir dukungan terhadap Eliezer bisakah kemudian ini mempengaruhi vonis hakim untuk meringankan hukuman? Ya paling tidak kalau hakim menganggap pengajuan amicus curiae ini sebagai fakta yang benar, tentunya akan bisa meringankan. Karena itu memang diatur di undang-undang mengenai LPSK tentang bagaimana seorang justice collaborator itu mendapat keringanan. Tetapi yang saya ingin katakan adalah lembaga peradilan ini kan tidak saja semata-mata memperhatikan apa yang disebut sebagai amicus curiae yang terdiri dari beberapa tokoh dari akademisi. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu kalau saya mengartikan apa itu amicus curiae itu adalah di negara common law adalah whistleblower, orang meniup peluit yang tidak berkaitan dengan perkara itu. Nah ini dihormati karena ini netral sebenarnya. Tetapi apa yang dikehendaki itu kan ada ukurannya. Ukurannya apa? Kalau ada social justice itu ada legal justice. Ada justice yang diatur undang-undang. Apa itu? Apa yang diutarakan disampaikan oleh para pemohon sebagai whistleblower ini kan bagi hakim ada 3 pendekatan yang simpel sekali. Yang pertama, hakim itu mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan kebenaran. 3 kebenaran. Kebenaran filosofis, kebenaran sosiologis. Nah, sosiologis itu masuk di amicus curiae ini. Oke, saya masuk ke amicus curiae. Pernah nggak dalam satu proses pidana, Prof, dalam sistem peradilan di Indonesia ada sekitar lebih dari 100 amicus curiae dalam satu kasus saja? Jutaan ada. Jutaan ada? Jutaan ada. Jadi ini bukan kasus pertama yang dengan segitu banyaknya kalau amicus cuma curiae. 120 kira-kira itu kan tidak terlalu banyak untuk perkara sebesar ini. Oke. Yang hadir tapi ya mungkin dukungan lain ada. Bentuknya bisa bilang itu yang banyak itu kan apa saja digerakkan oleh massa itulah bentuk dari keadilan sosial. Amicus curiae itu di situ. Hanya bahasanya dipinjam bahasa kuno karena Latin. Bahasa itu adalah peluit, peniup peluit supaya orang tahu. Nah, saya akan tambahkan tadi baru 2. Ada wajib mempertimbangkan kebenaran yuridis. Nah, apakah di yuridis ada tidak kebenaran? Ketika dibentuk yuridis ini, undang-undang ini sudah berbagai pertimbangan, termasuk kampus. Di kampus itu menyampaikan satu bentuk dari apa yang mau dibuat undang-undang ini ada naskah akademik. Jadi Anda mau bilang seperti ini, Prof. Artinya 120 amicus curiae ini tidak akan berpengaruh signifikan untuk meringankan hukuman seorang Richard Eliezer? Kalau dikatakan signifikan tidak.